Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Hersuno Arif warahmatullahi dari wabarakatuh. Forum News Network. Presiden Jokowi ini kurang dari 1 bulan lagi ya, ini lengser dari jabatannya. Nah, artinya Presiden Jokowi itu sekarang ini masih resmi menjadi presiden, tapi walaupun belum lengser, ternyata dia sudah mulai dilawan. Boleh Dan dilawan. yang mengejutkan, saya kira tentu bagi Jokowi ini, yang melakukan perlawanan itu adalah Partai Gerindra. Gerindra, Yang Mas. ketua umumnya adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini selalu menyatakan akan meneruskan berbagai kebijakan dari Jokowi. Sinyal perlawanan dari Gerindra itu datangnya disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Oke. Secara mengejutkan, Muzani itu meminta agar kebijakan membuka keran ekspor pasir laut yang telah diputuskan oleh Presiden Jokowi itu ditunda terlebih dahulu. Ini Wow, bahasanya cukup halus. lembut ya, walaupun sebenarnya Halus, lembut. substansinya ini ya tetap sama, sangat keras ini ya. Sangat keras, Bahkan Mas. ini saya sebut bisa jadi semacam sinyal yang menggelegar. Ya, saya mengusulkan kalau bisa rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda dulu. Itu Oke, kata tunda dulu. Muzani kepada wartawan di kawasan Pancoran hari Sabtu, tanggal 21 September 2024. Muzani menjelaskan sebaiknya pemerintah itu meminta masukan kepada sejumlah pakar sebelum melakukan ekspor pasir laut. Menurutnya itu akan menunjukkan plus dan minusnya. Ya, ini pandangan kami. Ada baiknya juga pandangan dari para ahli ekonomi, ahli ekologi, ahli lingkungan untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada berita yang mengejutkan dari Partai Gerindra. Agaknya ini melakukan perlawanan, guys, karena ingin menunda atau membatalkan pembukaan keran ekspor laut ke luar negeri, guys, yang dinyatakan oleh Sekjen Partai Gerindra. Oke, kita simak beritanya, gas. Keren, guys. Yang dibuka di akhir masa jabatan Pak Jokowi, guys. Apa komentar kalian? Siap, gas. Ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan. Meskipun Oke. dari sisi perekonomian itu memang kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari ekspor ini ya. Muzani menyatakan jika memungkinkan pemerintah itu wajib mengecek ulang manfaat dan kerugiannya melakukan ekspor pasir Dari laut. lingkungan. Dia ingin pemerintah tidak tergesa-gesa memutuskan hal tersebut. Ya, ini memungkinkan dicek dulu, kata dia, antara manfaat dan mudaratnya. Ketika Oke. mudorotnya lebih besar dan dari pendapatan ekonomi yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya. Tetapi jika ternyata manfaatnya lebih besar, ya itu nanti akan dipikirkan lebih lanjut. Lanjut. Ini kan sebelumnya pemerintah itu memutuskan membuka keran ekspor pasir laut. Hal ini ditandai dengan revisi dua peraturan Menteri Perdagangan. Pertama, Oke. revisi Oke. peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan kedua atau peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor, dan yang kedua itu peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Kebijakan pemerintahan Jokowi itu bukan hanya substansi yang sangat mengejutkan, tapi juga kebijakan itu kan sangat sensitif ya. Mengapa diputuskan hanya beberapa pekan menjelang Jokowi lengser dan menyerahkan jabatannya kepada Sensitif. Prabowo? Mengapa nggak ditunggu lebih dulu gitu ya, diserahkan kebijakan keputusan kepada pemerintahan Prabowo? Karena ini secara substansi maupun etikanya harusnya hal semacam itu tidak boleh dilakukan oleh Jokowi. Mengapa hal itu dilakukan di injury time ketika Jokowi akan segera lengser? Ini juga menimbulkan kecurigaan. Terkesan Jokowi ini mengejar target dan Injury sangat time. mungkin ada moral hazard di balik keputusan tersebut. Kebijakan penghentian ekspor pasir laut itu kan sudah terjadi selama 20 tahun. Ya, ini Oke. pada era Ibu Megawati ya pada waktu itu, karena apa? Dampak lingkungan yang sangat merusak dalam jangka Oke. panjang. Tapi pada waktu itu juga banyak yang mengaitkan dengan faktor keamanan nasional dan kedaulatan negara. Hal itu dikaitkan dengan realitas bahwa importir terbesar pasir laut dari Indonesia adalah negara tetangga kita, Singapura.
yang dalam beberapa dekade ini sangat aktif melakukan reklamasi untuk memperluas wilayahnya. Wilayah Singapura terus bertambah luas, sementara wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepri, dulunya Riau ya, ketika masih belum dipecah itu ya. Ini sekarang ini luasnya makin berkurang. Beberapa pulau di Kepulauan Riau itu mulai mengalami abrasi dan terancam tenggelam karena pengerukan pasir. Salah satunya ini ada Pulau Nipah yang berhadapan langsung dengan Singapura. Saya pernah ini ke sana ke Pulau Nipah dan sebagian mulai tenggelam dan di situ dipertahankan oleh marinir-marinir kita. Ini kalau dari Nipah ya kita kelihatan lah Singapura itu ya. Presiden Joko Widodo memutuskan membuka keran ekspor pasir laut itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut pada Mei tahun lalu. Setahun berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan lantas menerbitkan aturan turunannya. Ini kan harusnya ada peraturan pemerintah dan baru kemudian ada aturan turunannya, baru kemudian bisa dieksekusi. Nah ini yang aturan turunannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2024. Dan kedua peraturan Menteri Perdagangan ini menjadi penanda resmi dibukanya keran ekspor pasir laut. Nah, Presiden Jokowi itu waktu itu mengizinkan pasir laut itu dengan dalih pembersihan atau pengendalian sedimentasi, ya. Dan soal pengerukan ekspor pasir laut itu secara khusus diatur dalam pasal 9, ya. Dan katanya pengerukan yang dibolehkan dijual ke luar negeri itu adalah pasir laut hasil dari pengerukan sedimentasi. Tapi waktu itu ada catatan juga, kalau kebutuhan di dalam negeri sudah tercukupi, itu baru boleh. Jadi banyak sekali aturan-aturan syarat-syaratnya ya. Tapi seperti biasa kita tahu aturan itu kan dibuat itu ya untuk dilanggar, dan kalau ada aturannya yaitu untuk diakali. Itu udah biasa banget di Indonesia seperti itu ya. Keputusan Presiden itu atau peraturan pemerintah itu, putusan Pak Jokowi itu mendapat protes dari banyak kalangan ya, mulai dari mantan Menteri di era Jokowi, Susi Pujiastuti, sampai sejumlah kalangan aktivis lingkungan. Mereka ini mempersoalkan itu dampak lingkungan yang sangat serius atas kebijakan tersebut dan juga dampaknya bagi kalangan nelayan dan masyarakat pesisir yang mengandalkan kehidupannya itu dari laut. Susi Pujiastuti bahkan menyarankan alih-alih diekspor, harusnya pasir laut itu digunakan untuk meninggikan kawasan Pantura yang terancam tenggelam karena abrasi. Selain itu, tentu saja Susi juga menyoroti dampak dari ekspor pasir yang akan merusak ekologi laut. Merespon para pengecamnya, Jokowi membantah bahwa dia membuka keran ekspor pasir laut. Dia menyatakan yang diizinkan diekspor itu adalah sedimen, bukan pasir. Kita koreksi. Keran ekspor pasir laut, Pak, yang dibuka kembali setelah 20 tahun. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Susi Pujiastuti menyatakan apakah sedimen atau pasir laut itu sangat penting untuk kehidupan kita, kata dia ya. Selain Susi, di warganet itu juga riuh rendah merespon pernyataan Jokowi itu. Mereka itu kemudian membanding-bandingkan dengan pernyataan Jokowi yang membedakan sedimen dengan pasir laut ini dengan pernyataan beberapa waktu yang lalu ya, yang dia membedakan itu antara pulang kampung itu dengan mudik. Pada waktu itu juga Jokowi itu dibully habis-habisan oleh para netizen. Begitu juga sekarang ini ya. Bukan sedimen ya, tapi pasir. Tapi sedimen sama pasir itu ya sama sesungguhnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa yang dikeruk itu hanya sedimennya? Ya sedimen ini saya yakin itu hanya untuk dalih saja. Sebenarnya yang dikeruk adalah pasirnya. Gitu. Nah kalau merujuk kepada sejarah pelarangannya, ini menarik. Lagi-lagi ini Pak Jokowi itu membatalkan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan di era Megawati ya. Ini ibunya yang gitu ya, yang sudah dianggap ibu oleh Pak Jokowi. Ya ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri pada waktu menjadi presiden itu pada tahun 2022 dia melakukan pelarangan ekspor pasir. Dan kemudian itu karena pada waktu itu juga terjadi polemik yang panas. Kan banyak pihak yang kontra dengan ekspor pasir laut karena hanya menguntungkan Singapura. Sementara Indonesia itu tidak banyak diuntungkan karena harga pasir yang
dipatok itu juga terlalu murah. Dan kemudian ini kurang ajarnya itu para eksportir itu juga mereka itu sebenarnya melaporkan yang mereka ekspor dengan jumlah ekspor sesungguhnya itu jauh lebih kecil begitu ya. Jadi pemerintah pun juga diakali juga itu sudah harganya murah, kemudian diakali lagi dari sisi jumlahnya. Selain kehidupan para nelayan itu yang dampak kerusakan lingkungan yang paling banyak disorot itu adalah pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau. Kepri itu hilang karena terkena abrasi setelah pasirnya dikeruk dan dikirim ke Singapura. Indonesia itu melakukan ekspor pasir ke Singapura itu cukup lama loh, dari tahun 1976 sampai tahun 2002. Itu berapa itu? Hampir 30 tahunan ya itu ya. Jadi 26 tahun. Dan pasir-pasir dari Kepulauan Riau itu dikeruk untuk mereklamasi Singapura, dan volume ekspor pasir ke Singapura itu waktu itu sekitar 25 juta meter kubik per tahun. Dengan reklamasi, itu Singapura berhasil menambah luas daratannya. Ini kalau dihitung dalam 2 abad terakhir, ini luas daratan Singapura itu bertambah dari 578 km persegi itu sebelum mereka merdeka, sekarang ini luasnya sudah 719 km persegi. Jadi memang Singapura ini sebagai negara kepulauan yang sempit, sementara populasinya terus bertambah, mereka kemudian punya perencanaan sendiri. Ini dalam tahun 2013 tuh Land Use Plan Kementerian Pembangunan Nasional itu mencatat ada kebutuhan untuk menyediakan lahan tambahan seluas 56 km persegi pada tahun 2030. Ya dari mana caranya kecuali melakukan reklamasi. Sebagai negara tetangga Indonesia, Singapura itu sekarang tengah sibuk lagi ya, selain reklamasi juga ini untuk hunian, tapi juga dia sedang membangun sebuah pelabuhan peti kemas yang direncanakan itu terbesar di dunia ini. Kalau tidak salah sampai 414 hektar gitu luasnya ya. Ini disebut proyek raksasa Pelabuhan Tuas. Jadi Singapura itu membangun pelabuhan itu di atas perairan dengan melakukan reklamasi dalam skala besar. Ini data dari data resmi ya, Maritime and Port Authority Singapura. Itu karena ukuran yang sangat besar dan modern, Pelabuhan Tuas itu bangun dalam 4 fase ya. Fase pertama itu sudah selesai dan mulai beroperasi pada 1 September 2022. Sementara untuk pembangunan secara keseluruhan ditargetkan bisa rampung pada tahun 2040. Ya karena ada proyek raksasa semacam itu, Singapura sangat membutuhkan pasir yang sangat besar. Dan yang paling murah dan ongkosnya juga paling murah dan tersedia banyak ya siapa lagi kalau bukan dari Indonesia. Pembukaan keran ekspor pasir ini diduga ya selain merupakan lobby para pengusaha di dalam negeri yang selama ini sesungguhnya diam-diam mereka itu mengekspor pasir secara ilegal, bekerja sama dengan aparat ya, dan juga lobby dari pemerintah Singapura. Nah, kebijakan dari Jokowi yang terbaru ini diduga karena Jokowi itu tergoda iming-iming bila keran ekspor pasir itu dibuka, maka akan banyak pengusaha Singapura yang bersedia masuk menanamkan investasinya di IKN. Ini tampaknya mereka ini ngerti ya, Jokowi panik karena pada waktu itu tidak ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Jadi diiming-imingi barter lah gitu. Kalau lu buka keran ekspor pasir, kita dorong para pengusaha Singapura akan masuk ke IKN gitu. Karena tidak lama kemudian setelah kebijakan keran ekspor pasir ke Singapura dibuka, itu ada rombongan ini. Ada 130 pengusaha Singapura yang datang ke IKN. Mereka ini bahkan disambut langsung oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang ditunjuk Pak Jokowi menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Tapi ketika keran sudah dibuka, tidak ada satupun investor Singapura yang masuk ke IKN. Jadi mereka cuma datang, melihat, dan pulang, dan kemudian tidak ada follow up-nya lebih lanjut ya. Nah, ini ya terus diperluasnya wilayah daratan Singapura. Sementara di Kepulauan Riau banyak pulau yang tenggelam. Ini mengkhawatirkan banyak pengamat karena ini mau tidak mau akan berdampak secara kedaulatan dan keamanan negara, terutama wilayah batas laut. Ini pembukaan keran ekspor pasir laut yang sudah ditutup sejak era Bu Megawati dan kini kembali dibuka oleh Pak Jokowi yang dinilai agak tergesa-gesa di era masa jabatan akhir. Dan Partai Gerindra yang disampaikan oleh sekjennya ingin membatalkan lah, karena harus dipikirkan matang-matang apa dampaknya dan apa yang diuntungkan oleh Indonesia dan apa kerugian Indonesia dari ekspor pasir laut. Ini juga digadang-gadang sebagai perlawanan
Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi yang halus tapi sangat keras guys. Apa komentar kalian? Coba komentar, apakah dampaknya buruk untuk Indonesia dan apakah sangat merugikan bagi pulau-pulau kecil? Semoga ini mengedukasi masyarakat sebagai tambahan ilmu wawasan untuk kita. Semoga 20 Oktober nanti bisa lancar penurunan jabatan dan pergantian presiden terpilih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.